Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan Panitia Natal tahun 2020 dan ibadah Tahun Baru 2021 sebagai berikut. Panitia Natal Seksi Acara membuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan pujian per keluarga di acara Natal bisa menghubungi Bapak Zakaria atau Ibu Debra. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Kita masih ada sebagaimana kita ada, kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Dia sebab Dia baik. Rinduan kita pagi hari ini, kita boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan. Pribadi yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, oh rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Satu yang kami rindukan, rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Lebih dalam lagi naikkan pujian ini, katakan, satu yang ku rindu. Naikkan kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan lewat pujian ini. Amin.
seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidup kami. Haleluya. Nyatakan kerinduan kita lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan Dia baik. Nyatakan kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Rasakan lawatan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Melawat setiap kita. Menjamah setiap hati kita. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami bersekutu denganmu, mengalami hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus teramat baik. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Oh, kerinduan kami, ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk datang menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur pagi ini dengan satu ucapan syukur kami yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi kami. Sehingga pagi ini kami mau datang dengan hati yang sungguh, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan pagi ini benar-benar ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan,
Mari Tuhan urapi kami, hikmat-Mu terus turun atas kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba menyerahkan pelayanan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar roh Tuhan sendiri yang menuntun, yang memberikan hikmat kepada kami semua sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami patahkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini. Biarlah roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami benar-benar fokus datang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya akan memberikan satu tema firman Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh bersukacita, kita boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu karena anugerah Tuhan yang terlalu besar buat kehidupan kita. Ya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Di sini kita melihat perikopnya mengatakan panggilan dan pilihan Allah. Ya. Kalau di dalam surat Petrus dikatakan kita dipanggil, ya, kita dipanggil Allah, dipisahkan dari kegelapan, dibawa kita ke tempat yang terang. Tujuan Allah memanggil Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak lain hanya untuk dapat menjadi saksi, menjadi pemberita firman Allah, melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita.
oleh kuasa Tuhan sendiri telah menganugerahkan kepada kita. Diberikan satu berkat atau diberikan satu hidup yang berguna. Ya. Sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita untuk melakukan hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tapi kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus. Karena firman Allah berkata, Dia yang memanggil kita, Dia yang kudus adanya. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus berada di dalam satu kekudusan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, ya, dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Hidup yang saleh. Bukan semaunya kita untuk hidup dalam dunia ini, ya begitu-begitu saja. Sekali lagi firman Allah mengatakan kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang saleh. Jadi Allah meminta hidup kita ini selalu bisa hidup saleh. Ya. Sekalipun di luar sana banyak orang-orang yang tidak lagi hidup saleh, tapi kita membawa hidup kita ketika kita dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita harus melakukan hidup yang berguna, yang membawa kesalehan kita di hadapan Tuhan. Kalau ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah memanggil kita, dikatakan Allah memanggil kita, memilih kita supaya kita mempunyai hidup yang saleh. Bahkan dikatakan ayat yang keempat, kita harus masuk di dalam kodratnya Allah. Apa itu kodrat Allah? Ya. Sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah itu harus ada dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Coba kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang keempat dikatakan, ya kita kembali dalam ayat mas kita. Ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Dengan jalan kita dipanggil Tuhan, dengan jalan kita merasakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan merasakan, kita akan menerima janji-janji Allah itu. Ya. Janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar. Ya. Apa janji Allah? Hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi Allah memanggil kita supaya hidup kita terus memiliki satu kesalehan di hadapan Tuhan. Tidak semaunya kita hidup dalam dunia ini. Orang dunia melakukan hal apa, kita pun ikut-ikutan. Tidak. Ya.
Tapi kita harus membawa hidup kita, hidup yang penuh dengan kesalehan yang Allah minta dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita akan menerima janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kita mengambil bagian dalam kodrat Allah. Kita mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah. Supaya kita tidak luput dari nafsu duniawi kita yang membinasakan dunia ini. Ya. Jadi kita masuk di dalam kodrat Allah. Ya. Dalam kodrat Allah, sifat-sifat Allah. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tempat diamnya roh Allah di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayar kita bukan dengan harga yang ecek-ecek. Ya. Bukan harga yang bisa ditawar-tawar, tidak. Tapi dengan harga yang mahal dia bayar Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Dia membayar kita dengan harga yang mahal. Supaya kita bisa bebas dari nafsu-nafsu yang jahat, nafsu duniawi yang jahat. Ya. Coba kita melihat sekilas kehidupan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Atau orang-orang yang tidak lagi mengindahkan perkataan Tuhan. Hidup semaunya. Berbuat dosa ia berbuat dosa. Berbuat zina ia berbuat zina. Ya. Tidak ada takut Tuhan. Tetapi ketika Nuh berada di tengah-tengah mereka. Nuh tidak membawa hidupnya ikut-ikutan dengan mereka. Tapi Nuh tetap membawa hidupnya yang penuh dengan kesalehan dan kesucian di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita dikatakan supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur ya Tuhan sudah memberikan satu anugerah yang luar biasa. Ya. Sangat-sangat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan memilih kita, Yesus memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Supaya kita masuk dalam bagian kodrat Allah. Ya. Kodrat itu adalah sifat Allah. Sifat ilahi. Ya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat kita. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Allah supaya kita masuk dalam bagian kodrat Allah atau sifat Allah. Ya. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita dibaharui, kita dipulihkan, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Ini yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi hidup di manusia lama kita, tapi kita hidup dengan manusia yang baru. Manusia yang sudah diubahkan, manusia yang sudah dibentuk, manusia yang sudah diperbaharui oleh Allah sendiri. Ya. Kita bersyukur minggu kemarin kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jos.
Di situ mengajarkan bahwa kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita, hidup dengan penuh dosa dan hidup dengan kebencian, ya. Tapi kita menjadi manusia yang baru, memiliki sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Ya. Yesus tidak pernah membenci, sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia diludahi, sekalipun Yesus disakiti, Yesus tidak mencaci maki mereka. Yesus tidak membenci mereka. Justru Yesus menyatakan atau menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Ya. Terlebih kita. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Menerima anugerah yang besar. Menerima janji-janji Tuhan yang sangat besar. Menerima hidup yang kekal. Itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Dalam ayat yang kelima dikatakan apa? Kita kembali dalam ayat emas kita. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Jadi selama kita berada dalam dunia ini, kita bukan main-main, hidup kita membawa hidup yang biasa-biasa, manusia lama kita semakin muncul, manusia baru kita tenggelam, tidak. Tapi yang Tuhan minta adalah manusia baru kitalah yang harus nampak, yang harus keluar dari kehidupan kita. Dikatakan ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dalam versi bacaan lain dikatakan berusaha sekuat-kuatnya. Ya. Siapapun kita, baik kita anak muda, orang tua, anak-anak remaja, ya. Jangan kita menganggap masih lama, masih santai dan lain sebagainya. Tapi mari kita membawa hidup rohani kita, kehidupan jasmani kita, bawa sungguh-sungguh, berusaha sekuat-kuatnya. Untuk apa? Untuk menambahkan iman kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak mau selama kita berada dalam dunia ini, iman kita tidak naik-naik. Tingkat grafik iman kita itu tidak naik-naik. Tetap diam di tempat. Yang Allah minta adalah kepada kita semua dikatakan berusaha sungguh-sungguh, berusaha sekuat-kuatnya. Untuk apa? Untuk menambahkan iman kita. Ya, untuk menambahkan iman kita. Selanjutnya dikatakan apa? Untuk menambahkan imanmu, kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Dalam ayat yang kelima tadi dikatakan supaya kita berusaha sungguh-sungguh menambahkan iman kita. Ayat yang ke-6 dijelaskan apa yang harus kita tambahkan dalam iman kita. Ya. Kebajikan. Kebajikan terus menuju satu pengetahuan. Pengetahuan menuju satu ketekunan. Ketekunan untuk masuk dalam kesalehan. Kesalehan menuju kepada kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara menuju lagi terus. Meningkat lagi kasih kepada semua orang. Ya. 7 ini harus ada dalam hidup kita. Ya. Harus ada kita miliki. Sifat-sifat yang baik dari Allah itu harus kita kembangkan. Harus kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menang dan berbuah secara rohani. Ya.
Sangat disayangkan sekali kita menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi masih ada kebencian, manusia lama kita masih ada. Ya. Bukan saja menjadi jemaat, kita pun juga hamba-hamba Tuhan sering tanpa kita sadari. Kita sering iri. Kita sering kurang menguasai diri. Kita sering tidak tekun. Kita sering tidak saleh dan lain sebagainya. Ya. Itu sebabnya firman Allah mengajarkan supaya kita masuk dalam kodrat Allah atau sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita sifat-sifat Allah yang baik itu kita kembangkan, kita kerjakan dalam hidup kita. Ya. Dan ketujuh yang tadi yang kita baca itu benar-benar harus ada dalam hidup kita. Kenapa harus ada? Ayat yang ke-8. Ya, di sini ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan melimpah-limpah, berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kenapa ketujuh ayat ini, ketujuh pembacaan kita dalam kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, bahkan kasih kepada sesama, kasih kepada saudara-saudara kita, itu harus ada dalam kehidupan kita. Itu harus kita kerjakan, kita kembangkan. Kalau itu tidak ada dalam hidup kita, apa firman Allah katakan? Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika saya merenungkan firman ini, saya hanya bisa berkata, Tuhan, bawa saya. Saya tidak mau pengiringan saya, pelayanan saya sia-sia. Ya. Saya mau supaya pelayanan saya, pengiringan saya benar-benar itu berkenan. Dan menerima janji-janji Allah supaya panggilan dan pilihanku itu semakin teguh. Ya. Tidak mau sia-sia, menjadi sia-sia. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan itu, firman Allah sendiri berkata ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa ia telah ditebus dosa-dosanya. Ya. Bukan saya yang berkata, tapi firman Allah sendiri yang berkata. Ya. Ketujuh tadi, dalam pembacaan kita itu harus ada dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Supaya kita menerima janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Rasul Paulus, dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Dan aku akan menerima mahkota yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh-sungguh. Jangan bawa hidup kita ini biasa-biasa saja. Tapi mari kita mau bawa hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah janjikan bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan yang kekal itu. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-6. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana hidup Yesus?
Bagaimana sifat Yesus? Itu yang harus ada dalam hidup kita. Yesus mengasihi, Yesus mengampuni. Ya. Yesus memberikan segalanya kepada umatnya. Ya. Dikatakan kalau kita berkata, aku mengenal Yesus. Ya. Aku percaya Yesus. Aku mengasihi Yesus. Tapi kita tidak melakukannya. Firman Allah yang berkata, dia dikatakan pendusta. Ya. Mari kita mau sama-sama tetap belajar. Kita mau berkata, kita memiliki Allah. Kita kenal Yesus. Kita mengenal sifat Yesus. Mari kita hidup di dalamnya. Dan kita mau kerjakan itu. Supaya panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita boleh semakin kuat. Panggilan kita semakin teguh. Pilihan Allah semakin teguh dalam hidup kita. Supaya kita bisa menerima satu kerajaan Allah yang Allah janjikan dalam hidup kita. Ya. Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Minggu kemarin bukan saja Yesus lahir dalam dunia ini di kandang yang hina. Tapi izinkan Yesus benar-benar lahir di dalam hidup kita. Kalau dia benar-benar lahir dalam hidup kita, dia bisa mengubahkan kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat Allah. Dan kita menjadi kesukaan Allah. Mari kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus terus memimpin kita, menguasai pikiran kita, menguasai jiwa kita, menguasai hati kita. Supaya seluruh hidup kita, ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, pilihan dan panggilan Allah itu semakin teguh dalam hidup kita. Kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Mari kita mau kerjakan. Selagi masih ada kesempatan, kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sekuat-kuatnya kita kerjakan. Kita menambahkan iman kita semakin hari semakin tinggi dan tinggi. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Kalau hari ini Engkau masih terus berbicara kepada kami, Engkau terus menasihatkan kami dan mengingatkan kembali kepada kami. Engkau mengetahui apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami pikirkan. Kami bisa bersembunyi kepada orang lain, tapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Mungkin kalau kami selama ini kami masih memakai manusia lama kami, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami terus memakai manusia baru kami, sehingga sifat-sifat ilahi itu kami boleh masuk dalam kodrat Allah, masuk dalam sifat-sifat Allah. Sehingga kami mengatakan bahwa kami hidup di dalam Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mau hidup sama seperti dengan Engkau. Hidup yang kudus, hidup yang saleh, hidup yang mengasihi, hidup yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau itu Tuhan. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Supaya kami semakin hari, semakin kami dapat menambahkan iman kami, semakin dewasa lagi di hadapan Tuhan. Dan kami boleh hidup dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Tuhan terus ampuni kami, Tuhan terus perbaharui kehidupan kami. Hamba-Mu yang sebentar selesai berbicara, kami percaya tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-Mu,
supaya kami boleh semakin hari semakin dapat berguna dan menyenangkan hati-Mu Bapa, hidup dalam perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan semua firman Tuhan dalam hidup kami, supaya firman-Mu boleh semakin tumbuh dan tumbuh di tanah hati kami yang baik, dan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Bapa di dalam surga, kalau hari ini Engkau tahu dan Engkau mengetahui seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah, Tuhan tahu persis apa yang mereka sedang butuhkan. Ketika mereka sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan. Yang menghadapi jalan buntu, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas hidup jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pagi ini. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Selama bulan Desember ini kami akan mengikuti, merayakan hari Natal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.